Bring it back. Hai teman-teman, kembali lagi dengan saya Leo Chandra Simangmora. Di sini saya akan membahas tentang komputer. Apa itu komputer? Komputer berasal dari bahasa Latin yang artinya menghitung. Kata komputer pada awalnya digunakan mengembangkan orang yang melakukan perhitungan aritmatika. Pengertian komputer secara umum komputer merupakan perangkat elektronik yang terdiri dari beberapa komponen pendukung yang digunakan untuk mengelola data input dan menghasilkan data output yang diproses berdasarkan suatu perintah tertentu. Sejarah komputer generasi pertama 1946 sampai 1999. Sejarah komputer generasi pertama yaitu digital elektronik atau bisa disebut dengan EDGE. Elektronik numerical integrator and calculator merupakan salah satu yang digunakan sebagai kebutuhan umum. Ini adalah komputer generasi pertama. Salah satu ciri komputer generasi pertama, ukurannya fisik drive komputer lebih besar, memerlukan ruangan yang luas. Instruksi operasi dibuat secara spesifik untuk tugas tertentu. Programnya hanya bisa dibuat menggunakan bahasa mesin. Komputer mempunyai silinder magnetik untuk menyimpan data, menggunakan simpanan luar magnetik, tape, dan magnetic disk. Membutuhkan daya listrik yang besar. Suhunya cepat panas sehingga diperlukan pendingin. Daya simpannya kecil, prosesnya kurang cepat. Sejarah komputer generasi kedua 1999 sampai 1964. Perubahan dalam penemuan penting telah terjadi di generasi kedua, yaitu transistor, alat canggih yang mampu memaksimalkan kinerja komputer. Ini adalah komputer generasi kedua. Salah satu ciri komputer generasi kedua sudah menggunakan operasi dalam bahasa pemrograman tingkat tinggi. Kapasitas memori utama telah dikembangkan dari Megatick Core Stroke, memakai simpanan dari luar yang berupa Megatick Tab dan Megatick Disk. Kemampuan dalam melakukan proses real time dan real string. Ukuran fisiknya sudah lebih kecil jika dibandingkan dengan komputer generasi pertama. Proses operasi sudah lebih cepat, yaitu sejarah komputer generasi ketiga 1994 sampai 1970. Komputer generasi ketiga adalah perkembangan yang melalui tahap yang sangat pesat dari perkembangan komputer yang ada. Dalam penggunaan transistor menjadikan kinerja komputer lebih cepat panas sehingga membuat komputer generasi kedua mulai ditinggalkan. Ini adalah komputer generasi ketiga. Ciri-ciri komputer generasi ketiga adalah penggunaan listrik lebih hemat, peningkatan dari sisi software. Harganya semakin murah, kapasitas memori lebih besar, dan dapat menyimpan ratusan ribu karakter. Menggunakan kecepatannya hampir 10.000 kali lebih cepat dari komputer generasi pertama.
Sejarah komputer generasi keempat 1999 sampai 2000-an. Komputer generasi keempat adalah regenerasi dari generasi ketiga. Perbedaannya bahwa chip pada komputer generasi 4 lebih kompleks dan terintegrasi dibandingkan dengan generasi sebelumnya, yaitu generasi ketiga. Pada generasi keempat, komputer sudah mulai menggunakan chip it, kemudian baru mulai dikembangkan lagi oleh perusahaan Verilab. Ini adalah komputer generasi keempat. Ciri-ciri komputer generasi keempat adalah menggunakan LC. Dikembangkan komputer mikro yang sudah menggunakan semikro dan mikroprosesor yang berbentuk chip untuk memori komputer. Komputer generasi keempat diantaranya adalah AT, IBM, PS2, IBM. Sejarah komputer generasi kelima sekarang. Komputer generasi kelima yaitu pada saat sekarang ini tengah banyak kali dilakukan pengembangan oleh berbagai vendor elektronik. Komputer generasi kelima sering disebut dengan komputer generasi masa depan. Pada perkembangan selanjutnya akan banyak perubahan besar saja, bahwa sejak IBM diperkenalkan dan bukan satu-satunya manufaktur PC komplit. Ini adalah generasi kelima sekarang. Arsitektur komputer adalah rancangan konseptual dan struktur organisasi mendasar dari sistem komputer. Dalam arsitektur komputer mempunyai perangkat lunak dan perangkat keras. Perangkat kerasnya adalah hardware, sedangkan perangkat lunaknya adalah software. Pengelompokan dan klarifikasi komputer. Jenis perangkat komputer dibagi dalam beberapa klarifikasi, adapun jenis pengelompokannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, berdasarkan jenis data yang diolah. Bagiannya adalah komputer analog, komputer digital, komputer hibrid. Berdasarkan kemampuan komputer. Yang pertama, small SCAD komputer, medium SCAD komputer, large SCAD komputer. Berdasarkan ukuran fisik. Jenis komputer ini termasuk dalam kelompok ini adalah sebagai berikut. Subcomputer, mainframe komputer, mini komputer. Berdasarkan bidang masalah dan penggunaannya. Jenis komputer yang termasuk dalam kelompok ini adalah sebagai berikut. Special purpose komputer, large scale komputer,